Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali kita melanjutkan perkuliahan kita. Mudah-mudahan setiap pertemuan kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, adapun materi kita pada pertemuan kali ini yaitu tentang unsur-unsur pendidikan. Yang mana unsur-unsur pendidikan ialah bagian-bagian yang saling melengkapi satu sama lain sehingga mewujudkan satu kesatuan yang utuh, sehingga lembaga pendidikan itu menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas. Setidaknya ada 5 unsur yang ingin kami sampaikan. Yang pertama ialah peserta didik, yang kedua pendidik, yang ketiga interaksi edukatif, yang keempat alat pendidikan, dan yang kelima ada aspek lingkungan. Yang pertama peserta didik ialah orang yang berniat untuk menuntut ilmu dan orang yang ingin dibentuk karakternya untuk menjadi lebih baik lagi. Setidaknya seorang peserta didik itu memiliki hak dan kewajiban. Haknya ialah mendapatkan pengajaran yang layak, menggunakan fasilitas sekolah, mendapatkan penilaian, serta diperlakukan dengan adil tanpa diskriminasi. Kemudian kewajiban ialah mentaati seluruh peraturan sekolah, menghormati tenaga pendidik dan staf, menjaga nama baik sekolah, serta mengikuti proses pembelajaran dengan tertib dan mentaati seluruh administrasi yang ada. Yang kedua, pendidik. Pendidik ialah orang yang mengajarkan ilmu, orang yang menjadi tauladan untuk yang diajarnya. Sebagai seorang pendidik harus memiliki 4 kompetensi. Yang pertama ialah kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran dan memahami karakteristik peserta didik, mulai dari merancang, melaksanakan hingga mengevaluasi proses belajar mengajar. Kemudian kompetensi kepribadian. Seorang guru itu harus memiliki kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa sehingga menjadi suri tauladan untuk muridnya. Kemudian kompetensi sosial, yaitu kemampuan seorang guru untuk berkomunikasi yang baik dan efektif dengan siswa, orang tua siswa, bahkan kepada masyarakat. Jadi seorang guru itu istilahnya di mana ada umat, di situ harus ada guru. Kemudian kompetensi yang keempat ialah kompetensi profesional. Seorang guru itu harus benar-benar menguasai pembelajarannya. Kalau dia guru PAI, harus dia menguasai pembelajaran PAI. Kalau dia guru bahasa Indonesia, dia harus memiliki kemampuan dalam bahasa Indonesia. Ini kompetensi yang kedua. Adapun yang ketiga ialah interaksi edukatif. Interaksi edukatif ialah hubungan timbal balik antara pendidik dan peserta didik yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Contohnya seperti tanya jawab dalam kelas. Kemudian apalagi diskusi kelompok. Kemudian apalagi pemberian tugas dan umpan balik, yaitu guru memberikan nilai dan catatan perbaikan pada lembar tugas siswa agar mereka tahu bagian mana yang perlu ditingkatkan. Kemudian yang keempat ialah alat-alat pendidikan. Alat-alat pendidikan ini ialah segala bentuk sarana, baik itu berupa fisik maupun non-fisik, yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan dan memperlancar proses belajar mengajar. Yang pertama, alat fisik berupa apa? Buku, pena, penggaris, papan tulis, proyektor, dan lain sebagainya. Alat non-fisik apa itu? Seperti pemeriksaan, pengawasan dari seorang guru, pembiasaan, perintah dan larangan. Kemudian ada namanya reward dan punishment, yaitu ganjaran dan hukuman untuk memotivasi peserta didik dan memberikan sanksi kepada siswa agar siswa tidak mengulangi kesalahannya. Kemudian yang tak kalah penting dalam unsur pendidikan ialah aspek lingkungan, yang mana aspek lingkungan ini adalah segala kondisi di sekitar peserta didik yang mempengaruhi proses pembelajarannya. Konsep ini terbagi menjadi 3 pusat pendidikan, meliputi yang pertama yaitu keluarga. Lingkungan pertama dan utama menanamkan nilai moral dan dasar karakter. Contohnya seperti orang tua mengajari anak cara berterima kasih dan beribadah. Jadi dari keluarga dulu. Kemudian apalagi dari lingkungan sekolah, lingkungan formal yang memberikan keterampilan dan pengetahuan akademis. Contohnya guru menjelaskan materi pembelajaran, fasilitas laboratorium praktik, atau kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian aspek lingkungan yang ketiga ialah dari masyarakat, lingkungan sosial tempat anak menerapkan ilmu dan bersosialisasi, contoh seperti kegiatan remaja masjid dan lain sebagainya. Inilah unsur-unsur dan pendidikan. Untuk selanjutnya kita akan membagi kelompok.
dan akan dipresentasikan dan akan berdiskusi selanjutnya. Mudah-mudahan setiap diskusi kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.